Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang terbaik saat ini, karena Tuhanlah perlindungan kita, amin? Amin. Apakah yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus disalibkan? Ada yang kembali ke kehidupan lama, ada yang kecewa, patah semangat karena kehilangan sosok pemimpin, atau sang pembuat banyak mujizat. Tapi 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik, ia berkeliling menguatkan kembali murid-muridnya, mengingatkan apa yang harus diselesaikan mereka, membangkitkan hati dan kepercayaan diri mereka, tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Demikian juga di saat-saat ini, di titik terendah sekalipun, Tuhan sedang membangkitkan semangatmu dan semangatku, dan juga kepercayaan kita bahwa Tuhan tetap punya tujuan atas hidup kita. Ia menyatakan kehadiran dan penyertaannya atas kita. Mari kita datang menyembah dan tinggikan Tuhan, sebab janji dan firman-Nya tidak pernah berubah atas hidup kita. Amin. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, angkat wajahmu. Ini kami Tuhan, kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Bukan
kami bersyukur dan kami akan memuji dan memuliakan Engkau dengan hati yang baru, hati yang telah diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tidak ada yang tahu akan hari esok, tapi ada satu pegangan Tuhan kita yang menyinari langkah kita. Haleluya. Satu tahun hari esok, namunlah aku tegak, bukan surya ku harapkan.
Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Haleluya. Janji Tuhan selalu ada dan hidup bagi kita. Amin. Tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Kami mau datang mendekat, mendengar, dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuntunlah kami, tuntunlah kami, agar kami bisa menjadi penuntun-penuntun bagi orang lain. Kuatkan kami, agar kami bisa menguatkan orang-orang yang membutuhkan
semuanya. Shalom, selamat pagi. Saya percaya saudara semua kita sedang hidup dalam masa-masa yang penuh anugerah. Amin. Tidak masalah dengan segala hal yang terjadi ini karena semua orang mengalami. Tetapi yang pasti adalah kita punya Tuhan yang matanya terus memandang kepada kita. Orang lain terbatas untuk mengetahui kondisi kita, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengetahui kondisi kita. Minggu lalu kita baru selesai saudara merayakan Paskah. Ada peristiwa Jumat Agung ketika Yesus harus sepertinya kalah di atas kayu salib, dan ada kemenangannya di hari yang ketiga, itu yang kita rayakan sebagai hari Paskah. Ada kondisi yang berbeda yang dialami murid-murid Tuhan. Mari kita lihat dari Lukas 24 ayat 13. Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Lukas 24. Mari bangkit berdiri, buka Alkitabmu dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Saya akan ajak kita membaca ini di awal ibadah kita. Firman Tuhan hari ini disampaikan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, waktu Yesus sudah bangkit, waktu murid-murid datang ke kuburnya dan menemukan kuburnya kosong, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, Bapak Ibu Saudara silakan baca, 2 ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Keadaannya mengagetkan, menakutkan buat murid, sehingga ketika Yesus datang pun mereka nggak sadar itu Yesus. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kondisi yang mengagetkan buat murid-murid. Murid-murid tidak menyangka akan seperti itu keadaannya. Bayangkanlah, guru yang selama ini diikuti adalah guru yang punya kuasa yang hebat. Orang mati dibangkitkan, orang gak bisa makan dikasih makan, yang sakit disembuhkan. Bagaimana mungkin guru yang seperti itu hebatnya tiba-tiba kayak gak berdaya? Mereka kaget melihat bahwa Yesus sepertinya kalah di atas kayu salib. Mungkin murid-murid berharap bahwa di pengadilan akan dibebaskankah Yesus? Atau murid-murid berharap dari atas kayu salib terjadi mujizat, Yesus turun dari atas kayu salib dan menunjukkan kuasanya. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid menyaksikan sendiri bahwa gurunya harus mengalami kesukaran yang rasanya tidak pernah dibayangkan. Bahkan ketika mereka perjalanan ke Emmaus, Yesus datang kepada mereka dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah sang guru. Apa yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus yang sekian lama diikutinya? Saya mau sampaikan yang pertama adalah yang namanya ketakutan. Saudara, wabah yang terjadi hari-hari ini tanpa sadar saudara mencengkram banyak umat Tuhan dengan yang namanya ketakutan. Masa yang tidak mudah, hampir sama seperti waktu murid-murid mengalami Yesus yang harus ditangkap, disalibkan. Keadaannya rasanya senyap. Kita lagi sedang menikmati lawatan Tuhan. Gereja-gereja sedang bertumbuh sedemikian rupa. Tetapi lihat ketika wabah penyakit ini datang, tiba-tiba ketakutan menyergap. Beberapa orang mulai mempertanyakan tentang Tuhan yang mereka layani dan mereka sembah. Dan seringkali itu membuat kita tidak mengenal kalau Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Apakah hari ini kau sedang takut? Saya dengar orang suka bilang begini, ya ketakutan itu normal karena kita manusia. Saya mau berkata, di dalam kasih Kristus engkau adalah manusia Allah. Engkau adalah manusia Allah. Ada kuasa Tuhan di dalam dirimu. Alkitab mencatat ada kisah juga di Perjanjian Lama. Seorang nabi yang harus mengalami juga hidup di masa yang sukar, yang namanya kelaparan.
3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun mengalami kelaparan, kekeringan yang hebat. Saudara, wabah virus corona ini itu hanya sedang memurnikan kita. Banyak orang hanya kenal Tuhan kata orang. Banyak orang kenal Tuhan kata orang. Banyak orang bisa mengalami hadirat Tuhan kalau diiringi musik yang spektakuler. Makanya nggak aneh, banyak pelayan Tuhan yang keliling-keliling gereja, seolah-olah kalau nggak ada pemain musik yang seperti itu, hadirat Tuhan nggak bisa datang. Banyak gereja berlomba membeli sound system yang bagus, itu tidak salah. Tapi hari ini, apakah engkau bisa menghadirkan hadirat Tuhan ketika engkau melipat tanganmu dan engkau menutup matamu, engkau bersekutu dengan Tuhanmu? Tanpa musik, tanpa suara penyanyi idol, ala-ala idol, tanpa song leader, tanpa singer, bisakah kau merasakan hadirat Tuhan? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 dicatat, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nabi Elia dicatat hidup di masa yang sukar. Kita berapa lama baru di lockdown? Sebulan? Yang 1,5 bulan? Orang mulai ngeluh. Orang mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Bahkan banyak anak Tuhan dan hamba Tuhan beradu argumen. Karena punya banyak waktu, jadi makin pintar saudara di dunia medsos. Tetapi mereka lupa bahwa masa yang sukar bukan hanya orang fasik yang mengalami, tapi orang yang di dalam Tuhan, dia ada juga di situasi itu. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, kita sama-sama di keadaan yang sukar. Tetapi yang membedakan kita adalah, apakah kita mengenal Allah yang kita sembah atau tidak? Apakah waktu tidak tersedia sandang pangan, engkau masih tetap mengenal Allah dan mau melayani Dia? Atau engkau mulai berkata, mana janjimu? Murid-murid mulai mengalami ketakutan. Murid-murid mulai pertanyakan gurunya yang maha hebat. Kalau untuk 5.000 orang laki-laki dewasa, dia bisa pecah 5 roti dan 2 ekor ikan. Kenapa di masa yang lain rasanya guru gak bisa punya kuasa untuk menaklukkan segala kesukaran? Mari saudara buka 1 Raja-Raja ini. Haleluya. Ada sukacita di hati kita semua. Amin. Amin. Saudara bersukacita, lihat kanan kirimu, pastikan dia juga bersukacita mendengar firman. Haleluya. Saudara, waktu engkau ibadah di rumah pun jangan terlalu tegang. Coba kasih senyum dulu kanan kirinya. Kalau agak tertemplak, pegang aja dadanya dan bilang, aduh Tuhan, ini kok aku banget. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 17 saya akan baca sebentar. Tadi saya baca sepenggal kisah Emmaus. Nanti kita akan tuntaskan. Elia hidup di tahun penuh dengan kekeringan. Bapak Ibu, engkau yang suami istri, apakah hari ini persediaan udah makin kering? Saya belanja kemarin, saya lihat orang waktu kemarin masih panic buying, belanja banyak. Sekarang udah mulai loyo, udah habis duitnya. Waktu di awal saudara mau di lockdown, orang belanja banyak. Gak tahu, mungkin dia gesek kartu kredit, dia habisin semua uang tunai. Nah sekarang udah mulai habis karena di rumah makannya banyak. Ibu-ibu mulai bilang, aduh makan masak mulu, nyuci piring terus. Saya kemarin belanja, kasirnya bilang begini. Kan saya bilang, aduh ini stoknya lumayan ya mbak ya, puji Tuhan masih banyak beras dan lain. Iya bu, sekarang udah lemes yang mau beli, duitnya udah habis. Jadi kemarin masih ada duit semua diborong. Sekarang kasirnya bilang, aku udah agak longgar sekarang. Haleluya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami kekeringan, tapi pastikan hatimu tidak pernah kering dari iman dan kasihmu kepada Tuhan. Amin. Jangan biarkan yang di luar ini masuk ke dalam, yang di kantong ini menguasai hatimu.
dari hati ini harus menguasai kantongmu. Oh, haleluya. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, yang dari hati ini yang menguasai yang di luar. Gak boleh yang di luar menguasai yang di dalam. Sama-sama katakan, yang dari dalam harus menguasai yang di luar. Yang di luar ini gak boleh masuk ke dalam. Karena ketakutan akan membuat kau tidak bisa mengenal Allah. Ayat yang kedua, Yesus Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, jangan fokus sama burung gagaknya, tapi fokuslah kepada Tuhan yang memberi tuntunan kepada Elia. Dia bisa pakai burung gagak, burung kutilang, burung apapun. Kalau Tuhan gak berfirman, burung gagak gak akan kirim itu kepada Elia. Di masa sukar, apakah engkau mengenal Tuhan yang memberi tuntunan kepadamu? Dia bukan Allah yang suka berdiam diri, Dia Allah yang suka menuntun umatnya. Dia Allah yang suka membawa umatnya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dia suka mengenyangkan hamba-hambanya. Tidak pernah Dia membiarkan kita akan dalam keadaan tergeletak. Sampai saudara ayat 6 dicatat, pemeliharaan Tuhan sempurna buat Elia. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging. Sempurna vitaminnya. Katakan amin. Anda jangan pikir mengikut Tuhan kurang vitamin. Dia tahu roti itu temannya daging. Saya juga bingung loh, ternyata hamburger udah ada dari zaman dulu. Roti temannya daging. Saya ingat dulu kadang saya roti temannya gula. Udah ada mentega, menteganya dikit aja, gulanya yang banyak. Tapi Tuhan tahu memberi yang terbaik. Katakan amin. Nah, saudara coba lihat kembali. Saya mau sampaikan dari dua peristiwa ini. Dari murid-murid yang mengikut Tuhan, dari Elia Nabi yang melayani Tuhan. Engkau ada di barisan yang mana? Murid-murid yang mengikut Tuhan dan mengalami ketakutan, atau engkau mengalami yang seperti Elia, mengalami kesukaran, tapi engkau mengalami tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu selama 3,5 tahun apakah Elia nggak pernah lapar? Karena Alkitab mencatat hanya beberapa bagian di mana Elia dikasih makan, dikasih minum. Ada satu waktu ketika sungai Kerit kering, dan Elia dituntun untuk pergi ke Sarfat, ke Sidon. Di sana dia berkata, firman Tuhan datang dan berkata, Elia pergi ke sana. Ada seorang janda yang sudah kuperintahkan memberi engkau makan. Kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, biar engkau jadi satu pribadi yang mengenal Allah di masa sukar dan mendapatkan tuntunannya. Ada tuntunan, katakan ada tuntunan. Mungkin engkau akan berkata begini, aku gak bisa dengar suara Tuhan yang seperti itu, seperti Elia. Saya mau berkata, engkau bisa dengar suara Tuhan lewat firman yang kau baca. Makanya bagaimana kita bisa mengenal Allah? Hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema mengenal Allah di segala musim. Mengenal Allah di segala musim. Di musim yang sukar, apakah engkau mengenal Allah? Ada dua contoh yang sudah kita sampaikan di atas tadi, sudah didengar. Di waktu yang tidak biasa ini, mengagetkankah buat kita? Menakutkankah buat kita? Kalau dikasih surprise yang menyenangkan, Anda akan happy. Surprise, dapatnya hadiah. Mungkin hari ini kita sedang dikatakan malaikat, surprise, ayo. Kamu masih bisa nyembah, kamu masih bisa melayani. Bapak Ibu, kalau hari ini tiba-tiba gajimu dipotong, kalau tiba-tiba gajimu ditutup, bukan dipotong, tidak diberikan. Kalau tiba-tiba hari ini kau mendapat kabar, ini gaji terakhir karena bulan depan perusahaan akan ditutup, kemanakah engkau lari?
Siapakah yang akan kau cari untuk memberi tuntunan? Haleluya. Apakah kau tetap mengenal Allah yang kau layani dan kau sembah? Yang kita sembah bukan seremonial perayaan. Saya dengar beberapa cerita orang yang dulu melayani ke sana kemari, tiba-tiba harus di stop di rumah. Apakah kau tetap menyembah Allah? Sama seperti kau akan melayani di waktu yang kemarin. Atau hari ini kau pikir gak ada pelayanan, kau gak menyembah Tuhan. Saya mau sampai kepada poinnya, apa yang mau saya sampaikan dan Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya. Betapa pentingnya saudara dan saya untuk mengenal Allah. Katakan amin. Pengenalan akan Allah yang akan membuat engkau tetap kuat di masa sukar. Katakan kuat di masa sukar. Engkau punya hati itu tetap murah hati, punya belas kasihan. Engkau bergerak, engkau bertindak bukan karena engkau sanggup, tapi karena tuntunan di dalam hatimu. Saya lihat orang banyak sudah mulai gak peduli sama orang kanan kiri. Dia hanya melihat aku harus simpan, aku harus stop. Saya percaya dengan hikmat Tuhan. Tapi saya percaya firman yang berkata bahwa orang yang murah hati akan diberi kemurahan oleh Allah. Saya akan sampai kepada poinnya. Dari dua peristiwa tadi, Emmaus dan Sungai Kerit. Apa yang Tuhan mau bicara kepada engkau umat Tuhan? Kepada engkau jemaat GTI Kemah Pujian, kepada engkau hamba-hamba Kristus yang melayani. Apakah engkau hidup dari tangan orang atau dari tangan Tuhan? Apakah engkau bergantung kepada pemberian atau kepada gajimu semata-mata, atau engkau bergantung kepada Tuhan? Masih adakah di rumah kita bisa berkata begini, waktu stokmu menipis engkau bisa berkata, aku hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah tadi. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri kembali, ada satu ayat. Haleluya. Mengenal Allah di masa yang sukar. Daniel 11 ayat 32, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Daniel 11 ayat 32. Sudah dapatkan semuanya? Mari kita baca. Dua yang. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Amin. Tindakanmu itu kelihatan. Tindakan dari pengenalan akan Allah, atau tindakan dari ketakutan, dari kecemasan, dari semua informasi yang membuat engkau mati sekalipun kau kelihatannya hidup. Coba lihat saudara kisah Emmaus tadi. Ada sesuatu, ayat 16 Lukas 24. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ketakutan adalah bagian pintu yang dibuka yang akan menyergap dan mematikan engkau. Engkau tidak akan dapat tuntunan Tuhan ketika engkau takut, karena engkau hanya mencari jalan untuk menyelesaikan ketakutan. Yang kedua saudara, yang membuat engkau dan saya tidak bisa mengenal Allah adalah ketika masa yang susah menguasai engkau sampai ke dalam. Tadi saya udah ajak kita bilang bahwa yang di luar gak boleh masuk ke dalam. Haleluya. Banyak orang berkata begini, masa kerja di rumah ini membuat kita makin dekat satu dengan yang lain, membuat kita punya persekutuan makin kenal. Tapi ayo lihat realitanya. Banyak orang bertengkar di masa banyak di rumah. Betul. Karena banyak orang ketika berkumpul bersama-sama, waktu mereka tidak membangun pengenalan akan Tuhan, membuat mereka sibuk untuk menuntut satu dengan yang lain. Apakah engkau sudah mengenal Allahmu? Pengenalan yang seperti apa? Pengenalan yang seperti apa? Saya mau fokus di kisah Emmaus ini. Mari kita lihat lagi Lukas 24 tadi. Di Emmaus, murid-murid
yang sedang takut nggak bisa kenal lagi Tuhannya. Di Emmaus, sepanjang jalan Tuhan ngomong, hati mereka berkobar-kobar. Tapi itu nggak cukup membuat mereka kenal dan ingat gurunya. Di Emmaus, perjalanan yang didampingi oleh pribadi Allah lewat putranya itu Yesus Kristus Sang Guru itu, yang mengawal mereka, tidak bisa cepat untuk membuat mereka sadar, ini Tuhan yang aku sembah, Guru yang aku layani. Sampai akhirnya saudara, ayat 30-31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Saya mau sampaikan dua hal tadi yang menghalangi pengenalanmu akan Tuhan adalah: satu, ketakutan; dua, kesukaran atau masa sulit yang masuk menyergap hati. Masa yang sulit selalu ada, saudara. Jangan mimpi ikut Tuhan. Bahkan Dia berkata begini, tidak selalu hari yang terang, ada hari yang gelap, ada petir menyambar, ada situasi. Saudara, bahkan Dia berkata begini, tidak selalu engkau ada di atas gunung, kadang kau ada di lembah. Tetapi yang terpenting adalah engkau bersama Tuhan yang kau kenal. Amin. Kalau kau bersama Tuhan tapi kau tidak mengenalnya, maka tindakanmu adalah bukan tindakan yang kuat, tindakan yang penuh ketakutan. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan Anda berkata, Ibu nggak tahu sih, kakak nggak tahu sih pergumulan saya. Ya, terang aja ngomong begini. Saudara, kita nggak usah cerita tentang kesulitan kita masing-masing. Kita hanya akan bercerita tentang kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dua ini tadi, hari ini kita akan lawan dalam pengenalan akan Tuhan. Pernahkah kau rasa seperti murid-murid ini? Ya. Anda bertanya ke saya akan bilang, ya, sempat kaget. Saya pikir cuma seminggu, 2 minggu, sebulan dimundur lagi. Waktu saya lihat dimundur lagi. Berapa lama ini? Tapi saya mau kasih tahu, yang paling utama, berapa lama pun ini saudara, saya percaya Tuhan beri waktu yang terbaik. Tapi di atas semuanya adalah, biarkan saudara dan saya mengenal Allah di tengah masa yang sukar ini. Amin. Bagaimana caranya? Gimana caranya supaya gak takut? Gimana caranya supaya masa yang sukar itu gak menyergap hatiku? Seminggu, 2 minggu aku masih berani, tapi sebulan, 2 bulan, waktu gajiku dibayar utuh, aku sih gak apa-apa. Mungkin Anda pengusaha, Anda berkata, waktu aku masih bisa bayar gaji gak apa-apa. Saya ketemu seorang pengusaha, dia gak ketemu saudara lewat chat. Dia bilang, gue bukan gak mau bayar gaji, gue udah coba iklanin aset, gak ada yang mau beli. Dia cerita, bulan depan kami mungkin hanya bisa bayar setengah gaji. Dan dia bilang, saya bilang, jangan loh, mau lebaran, bayar loh THR tuh, kasihan loh, saya bilang. Terus dia bilang gini, aku bukan gak mau bayar, aku mau lepas asetku, tapi 3 bulan gak ada yang beli aset. Masa yang sukar sedang menimpa di sekeliling kita. Tapi umat yang mengenal Allahnya tidak pernah berubah firman-Nya, ya dan amin, akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana mengenal Allah di masa sukar? Bagaimana mengenal Allah di segala musim? Yang pertama, tetaplah membangun mezbah. Katakan sama-sama, tetaplah membangun mezbah. Tetaplah membangun mezbah. Goncang bahu kanan kirinya, bilang, tetaplah membangun mezbah. Ingetin gini, mau sakit, mau sehat, tetaplah membangun mezbah. Haleluya. Amin. 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 Kadang-kadang karena kita nggak ke kantor jamnya, mezbahnya jadi nggak beraturan. Kok tahu? Bangun mulai nggak jelas, tidur pun nggak jelas sebenarnya. Karena akhirnya ada yang tidurnya jam 12:30, jam 1, dan nanti dia bangunnya jam 10 karena nggak ada juga tugas. Yang pertama, saudara, kisah Elia tadi. Kapan Elia mendapat tuntunan Tuhan?
waktu Elia mempersembahkan korban mezbah. Di mezbah kau akan dapat pengenalan akan Tuhan dalam kesunyianmu dengan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saya akan singkat saudara. Yang kedua, fokus kepada kebenaran dan janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada cerita begini. Waktu Yesus setelah mengalahkan kematian di atas kayu salib, di Yohanes pasal 21, Yesus datangin Petrus muridnya. Masih ingat ya? Dia nyangkal 3 kali. Yesus bilang ini, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya setelah 3 kali pertanyaan, setiap kali pertanyaan dilepaskan, Yesus selalu bilang gini, gembalakanlah dombaku. Yang kedua kali dia tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Waktu dia jawab ya, Yesus berkata begini, gembalakanlah domba-dombaku. Sang guru ini mengalihkan fokusnya Petrus dari kegagalan, dari rasa menyesal, dari rasa tidak berarti, dari rasa aduh aku nih gombal banget sama Tuhan. Aku bilang tidak, aku tidak akan meninggalkan engkau guru. Tapi akhirnya dia yang mengkhianat nomor 1. Apa yang Tuhan mau saudara membuat kau mengenal dia? Alihkan pikiranmu, alihkan fokusmu dari melihat masalah dan melihat janji Tuhan. Apa yang kau ingat hari ini? Engkau ingat kesusahanmu? Engkau ingat sakitmu yang tidak kunjung sembuh? Engkau ingat rasanya harimu yang akan gelap? Ataukah engkau sedang mengingat perjalananmu di hari yang lalu dengan Tuhan? Murid di Emmaus, waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dia ingat, bukankah ini guru yang pernah melakukan mujizat kasih makan 5.000 laki-laki dewasa? Yesus sedang mau ketika engkau membangun mezbah, maka engkau akan membuat fokusmu bukan hanya pada keadaan, tapi engkau akan melihat fokusmu kepada janji Tuhan. Katakan amin. Fokusmu harus kepada firman dan janjinya. Fokusmu harus kepada firman dan janjinya. Saudara, masalah pengenalan, tidak selalu orang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Masalah banyak orang dalam pengenalan akan Tuhan, bukan Tuhannya. Bilang kanan kirinya, bukan Tuhannya masalahnya. Bukan pengalamannya. Anda lihat, ada orang pernah ngalamin, didoain, ngalami kesembuhan, tapi bisa tetap gak percaya ketika dia sakit kemudian. Ada orang pernah ditolong dalam masalah keuangan, dia bersaksi, tapi satu hari ketika masalah itu datang lagi, dia bisa gak percaya loh. Coba tanya kanan kiri, kamu tahu gak sih ada orang kayak gitu? Atau dalam hati kita bilang, itu aku Tuhan. Karena pengenalan akan Allah, Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu bicara sikap hati. Katakan bicara sikap hati. Bicara sikap hati. Sikap hati bangsa Israel. Lihat mujizat, laut dibelah, mereka mau makan daging, burung puyuh dikirim. Mana dikirim? Banyak pertolongan Tuhan. Mereka lihat 10 tulah ada di tengah-tengah Mesir. Kematian anak sulung mereka dilewatkan. Tapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk, penuh dengan sungut-sungut. Pengenalan kita dengan Allah, bagaimana engkau bisa membangun mezbah, engkau bisa fokus kepada janji Tuhan. Pengenalan engkau dan saya kepada Tuhan harus didasari dengan hati yang percaya. Hati yang percaya. Amin. Dengan apa? Hati yang percaya. Kalau engkau mengalami pertolongan Tuhan dan hatimu tidak percaya, engkau akan kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ada pujian saudara yang sepertinya lagu lama, tapi ketika saya bangun, saya mulai renungkan firman Tuhan ini. Banyak orang di masa sukar mempertanyakan Tuhannya. Dia lupa Allah itu Allah yang setia.
Allah yang bisa mengubah keadaan sedetik kalau Dia mau. Ini pujiannya berkata, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sekali lagi, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara, ini pujian lama sekali. Tapi tahukah engkau, pengenalan dari hati yang percaya itu yang akan mendewasakan engkau dan saya. Engkau akan mengalami perubahan sikap hati ketika engkau membangun mezbah. Engkau tidak gampang menyerah. Engkau bukan anak yang cengeng atau hamba yang cengeng, tapi engkau orang yang berkata, aku kenal Allah. Paulus berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Siapa yang hari ini engkau percaya? Apakah engkau masih percaya kepada panggilan Allah dalam hidupmu sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin? Saya memanggil engkau para pemimpin kelompok kecil. Percayakah engkau apa yang kau taruhkan itu dijaga Tuhan sampai harinya kelak? Kepada engkau para imam-imam, pemimpin-pemimpin rumah tangga, bisakah kau berkata, aku tahu yang aku percaya, Dia menjaga sampai harinya kelak? Apa yang kau takutkan? Firman Tuhan berkata, yang kau takutkan itu akan datang menyergap engkau. Lihat 2 Timotius 1 ayat 12. Paulus memilih sikap hati yang mau mempertaruhkan seluruh kepercayaannya kepada Allah yang dikenalnya dengan percaya. Orang yang mengenal Allahnya dengan hati yang percaya akan tetap kuat dan bertindak. Engkau akan bersemangat setiap hari. Engkau akan berkata waktu kurang. Engkau tidak hanya mewek dan minta Tuhan cukupkan. Engkau akan berkata, yang ini Tuhan tidak akan masuk ke dalam hati, karena aku tahu Engkau sanggup menjaga dan memelihara apa yang ku pertaruhkan. Apa yang kau pertaruhkan hari ini di hadapan Tuhan? Percayamu kan? Apa yang kau pertaruhkan hari ini di hadapan Tuhan? Buat kami hamba Tuhan, kami sedang mempertaruhkan panggilan kami yang kami percaya. Itu yang membuat saudara kekuatan yang di dalam ini meluap keluar. Hari ini saya perintahkan di dalam nama Yesus, tiap ketakutan engkau pergi. Tiap perasaan tawar, perasaan menyerah, tidak berdaya, dilepaskan dari umat Tuhan. Kau mengerti panggilan. Masa ini akan membuat kita membangun mezbah kita dengan cinta kepada Tuhan. Engkau suka dekat dengan Tuhan. Engkau ngalami Tuhan. Saya berkata, kalau ada orang cerita kekurangan, bukan masalah diberi, tapi masalahnya ajak dia melihat Tuhan. Ajak dia ingat dulu kau ditolong. Ajak dia mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, sampai dia bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 12. Ini pesan Paulus kepada muridnya Timotius. Tapi saya mau sampaikan kepada umat Tuhan hari ini. Ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Ini pesan Tuhan hari-hari ini buat kita. Alami perubahan sikap hati. Beranjaklah dari kanak-kanak menjadi dewasa. Amin.
Beranjaklah dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ini waktunya kita menjadi seorang yang memikul semuanya dengan mezbah yang kita bangun. Saya mau bilang ya saudara, engkau tetap melayani, kau menguatkan orang, tapi mezbahmu berantakan. Kau bisa ditembak kapan saja. Saya baca 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku pada hari Tuhan. Ada amin. Ya. Dia sanggup. Saudara, ayat firman Tuhan ini di terjemahan yang lain disingkapkan dengan cara yang berbeda. 2 Timotius 1 ayat 12 terjemahan yang lama berkata begini. Maka itulah sebabnya aku menderitakan segala perkara ini, tetapi tiada juga aku malu, karena aku tahu kepada siapa yang sudah aku percayai. Dan yakinlah aku bahwa Ia berkuasa akan memelihara pertaruhanku hingga kepada hari ini. Haleluya. Apa yang sedang kau pertaruhkan umat Tuhan? Apa yang sedang kau pertaruhkan hari ini? Percayakan kau akan kuasa dan kesetiaan Tuhan? Amin. Karena aku tahu dan aku percaya. Iya. Aku yakin kan kuasanya. Haleluya. Saudara, orang yang mengenal dan berani berkata, aku tahu siapa yang ku percaya. Hatinya tuh dipenuhi dengan iman, keberanian. Dia akan bilang kepada kekurangan, it's okay. Dia akan bilang kepada sakit penyakit, nggak akan mematikan, engkau akan lenyap, engkau bisa masuk ke dalam tubuh. Engkau akan bilang kepada orang yang butuh pertolongan, ayo aku tolong lagi, nggak habis, karena aku tahu apa yang ku pertaruhkan. Amin. Amin. Hari ini ayo renungkan di minggu ini, seminggu setelah Paskah. Paskah bukan bicara hanya kemenangan, tapi Paskah bicara kemurnian hati. Tuhan masa-masa ini sedang mencari umat yang mengenal Dia dengan hati yang percaya. Umat yang bersedia menyembah Dia bukan karena mau pelayanan, tapi karena ku tahu siapa yang ku percaya. Hari ini kalau kau sedang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu dengar, biar engkau berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan ku pertaruhkan semuanya. Ayo kita bangkit berdiri, nyanyi pujian ini. Haleluya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Sekali lagi, namun ku tahu yang ku percaya.
mau membagi kesembuhan bagi banyak orang. Haleluya. Pujian dan syukurku, mari nyanyikan pujian ini. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan
ajaib sudah menyembuhkan engkau dan saya. Ingatlah Sang Penyedia yang tidak pernah berkekurangan itu ada bersamamu dan segala. Haleluya. 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 Dimanapun engkau berada di tempatmu hari ini, ayo angkat tanganmu sama-sama dengan saya. Angkat tanganmu kepada Dia. Kau yang sedang sakit hari ini, dengar. Kekuatan dari tubuhmu melawan sakit penyakit itu juga ditentukan dari pengenalanmu akan Allah. Ingatlah akan Tuhan. Ingatlah karyanya yang telah menyelamatkanmu. Kami mengangkat tangan hari ini, kau menjamah umat-Mu Tuhan yang sedang menderita sakit. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami ingat perjalanan kami disembuhkan dan mereka juga terima kesembuhan. Terima dengan hati yang percaya. Terima dengan iman. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk gangguan apapun. Gula darah yang tinggi dinormalkan dalam nama Yesus. Tiap darah tinggi, tiap imun yang terganggu dinormalkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Para kepala rumah tangga, bolehkah saya minta kau mengangkat tanganmu? Para imam, bapak-bapak, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa melepaskan Tuhan segala iman, percaya, perenungan tentang perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Kisah manis ditolong, diselamatkan, digaungkan kembali, diputar kembali di memori para pemimpin, para kepala rumah tangga. Kami melepaskan, hamba-Mu lepaskan, semua kami mendukung Tuhan. Biar mereka dikuatkan untuk membangun mesbah bersama-sama, mendengar tuntunan Tuhan, sehingga muncul Tuhan Paulus di akhir zaman yang berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Mengalirlah hikmat, mengalirlah tuntunan kepada setiap imam-imam di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengambil semuanya, kekuatan dan anugerah-Mu, untuk aku membangun mesbah dalam ketaatanku, untuk memberikan Tuhan korban syukur dan penyembahanku setiap hari bersama keluargaku. Aku mengenakan pikiran Kristus. Aku mengalahkan keterbatasan. Setiap alasan aku lemparkan keluar. Aku bisa hidup mengikuti tuntunan Tuhan, karena anugerahnya cukup bagiku. Percaya Tuhan, ada mesbah yang dibangun di tiap-tiap kamar, di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap kamar. Akan ada malaikat menghantarkan berkat demi berkat ke tiap-tiap rumah-rumahmu. Akan ada hikmat, pertolongan, jalan keluar. Ada pintu yang tertutup dibuka. Ada peluang yang muncul Tuhan demi umatmu. Ada cerita pertolongan keajaiban Tuhan di tengah-tengah umatmu. Dan ketika kami bercerita, kami akan cerita tentang Tuhan yang kami kenal. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Allah yang sanggup menjaga yang kami pertaruhkan sampai harinya kelak. Sampai harinya kelak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hati kami dikuatkan itu. Kami bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.
kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Untuk pengumuman di Minggu tanggal 19 April 2020, kegiatan gereja akan diinformasikan sekretariat melalui WhatsApp grup gereja. Dan persembahan saudara nanti bisa ditransfer ke rekening bendahara gereja atau dititip melalui sekretariat gereja. Demikian pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau yang berfirman, janganlah kami takut dan khawatir akan apapun. Nyatakanlah segala hal, keinginan dan kerinduan kami dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Inilah doa kami, persembahan kami, penyembahan kami, dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, karena Engkaulah yang memegang hari-hari kami, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan dengan hormat dan hati yang penuh sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Sambil persembahan diedarkan, kita angkat pujian takut kau kan hari esok. Ada kekuatan yang mengalir yang menguatkan engkau dan saya. Amin. Baik, kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita. Kami berdoa bersama Tuhan saat ini untuk Bapak Ibu Gembala kami. Biar ada berkat-Mu Tuhan yang menghampiri kehidupan mereka dengan semua perlengkapan ilahi yang diperlukan. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus mendatangkan ketenangan yang membuat Bapak dan Ibu Gembala dapat menangkap tuntunan-Mu Tuhan bagi domba-domba yang digembalakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GPI. Biar ada berkat Tuhan yang memberkati hati mereka. Mereka semakin mencintai Tuhan dan roh yang giat melakukan firman Tuhan. Ada mesbah-mesbah doa yang dibangun. Ada atmosfer rohani yang melingkupi kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Umar yang sedang sakit, juga para lansia jemaat GBK Pujian. Kau beri pemulihan dan kesembuhan dan kekuatan untuk kondisi tubuh mereka. Kau beri di masa-masa ini kasih-Mu dan kuasa-Mu menjamah hari-hari mereka, mengingatkan perjalanan mereka bersama pertolongan-Mu di masa-masa lalu, yang akan membangkitkan kekuatan dari dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang duduk di pemerintahan, yang di daerah sampai yang di pusat. Kau beri hati yang bijak, hikmat,
juga kesatuan hati untuk segala keputusan dan kebijakan untuk bangsa ini. Tidak akan kau biarkan kepentingan pribadi atau politik yang mengotori kebijakan mereka. Semua terbuka di hadapan-Mu. Kami percaya bangsa kami akan pulih, perekonomian kami juga akan pulih. Kau beri pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan keajaiban-Mu. Di saat ini Tuhan, sungguh kami semua belajar mendengar suara tuntunan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berseru, kami berdoa, jadilah Tuhan apa yang Kau pandang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan melalui Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan, angkat kedua tangan kita kepada Dia, Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita. Tuhan yang luar biasa, yang di setiap musim akan mengajar kami, yang di setiap waktu akan memberikan tuntunan kepada kami. Amin. Entah kami berhenti atau maju, entah kami Tuhan menanti atau terus bergerak, kami percaya Engkau akan selalu setia dan ada buat kami. Karena itu kami angkat hati kami dan tangan kami berharap kepadamu dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa dalam surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian engkau dan saya percaya kepada namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita yang percaya kepadanya, di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua kita yang diberkati dan percaya, katakan sama-sama